Halo semua, kembali lagi bersama saya Brian dan tibalah kita di musim ketiga kita di MotoGP 24 Karir. Ini adalah musim kedua kita di kelas MotoGP dan kita berhasil menjuarai juara dunia di musim sebelumnya bersama tim Gas Tech 3 KTM dengan persaingan sengit dengan Jorge Martin hingga balapan terakhir di sirkuit Valencia. Dan sekarang kita akan memasuki musim ketiga dan kita akan masuk di tim Ducati Lenovo. Dan ini dia review dari season kita kemarin yang kita berhasil menjuarai juara dunia di musim pertama kita bersaing ketat dengan Jorge Martin. Dan kita berhasil dengan sangat impresif untuk mengejar ketertinggalan 50 atau 40 poin dari pertengahan musim hingga akhir musim. Dan thank you to Jorge Martin yang sekali lagi dia melakukan kesalahan start di saat race di Valencia hingga kita hanya selisih 2 poin saja dengan Jorge Martin dan berhasil menjuarai gelar juara dunia MotoGP di musim kedua kita di kelas MotoGP sebagai rookie. Dan kita menyamai rekor Marquez dan juga Valentino Rossi yang berhasil menjuarai kelas MotoGP dari musim pertama dengan status sebagai rookie. Dan ini merupakan pencapaian terbaik dari kita sebagai pembalap Indonesia. Ini adalah sejarah dan mudah-mudahan kedepannya Indonesia mempunyai pembalap yang bisa bersaing di kelas MotoGP dan bahkan bisa menjuarai juara dunia MotoGP. Dan kita sekarang sesuai voting yang sudah kita lakukan dari 2 hari, kebanyakan memilih kita pergi ke tim Ducati Lenovo. Nah, kalau kita pergi ke tim Ducati Lenovo, seharusnya kita bisa mempertahankan gelar juara dunia karena ini adalah motor yang paling sempurna di kelas MotoGP. Tidak ada lawannya Ducati GP24. Harusnya kalau Honda menawar ya kita pergi ke Honda. Tapi ternyata tawaran hanya 2, yaitu dari Red Bull KTM Team dan juga Ducati Lenovo Team. Jadi kita akan memakai di Ducati Lenovo Team dengan engine power yang ada sedikit development, yaitu bertambah 2 menjadi 5 dan juga control view delivery juga bertambah 4 dari 3 menjadi 7. Stability handlingnya 3 dan 2. Aerodynamic load turun. Nah, aerodynamic load ini adalah aerodinamis yang membuat motor itu tidak wheelie di saat keluar tikungan maupun di saat trek lurus. Tapi untuk aerodynamic penetrationnya di sini naik 3 angka dari 3 menjadi 6 dan electronic developmentnya juga naik 1 dari 4 menjadi 5. Oke, dan untuk helm kemungkinan nanti kita akan custom untuk di kelas di tim baru kita, di tim Ducati Lenovo. Di sini kita tidak akan memakai nomor 1, kita akan tetap memakai nomor 15, yaitu nomor kita. Dan untuk warna baju dan riding style itu tidak akan ada banyak berubah. Ini dia tampilan kita bersama tim Ducati Lenovo. Kita mungkin akan setim dengan sang juara dunia 3 kali Pecco Bagnaia. Di sini kita akan menggunakan official calendar. Dan kita akan segera memasuki untuk sesi winter test di sirkuit Qatar. Kita akan enable juga untuk sprint karena kita akan mengikuti sesuai dengan realnya. Dan di sini terjadi transfer dan Tony Arbolino naik dari kelas Moto2 ke tim Castrol Honda LCR. Marco Bezzecchi dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team ke Aprilia Racing, dia naik ke tim pabrikan. Dan Maverick Vinales dari Aprilia Racing ke Gresini Racing MotoGP. Dan bahkan Brad Binder yang dari Red Bull KTM Factory Team turun ke tim satelit
Red Bull gas-gas Tech 3. Ada penurunan performa dari Red Bull, sedangkan Marc Marquez yang dirumor-rumorkan dari tahun lalu akan ke Red Bull KTM Factory karena dia adalah sponsor utama dari Red Bull dan juga dari KTM juga sponsor utama dari Red Bull, dan ini tercapai. Marquez ke tim pabrikan Red Bull KTM Factory Racing Team. Padahal kalau kita mungkin Marquez naiknya ke tim Ducati Lenovo. Dan Enea Bastian ini turun dari Ducati Lenovo Team ke tim satelit Pertamina Enduro PR46 Racing Team menggantikan Marco Bezzecchi. Oke, dan tibalah kita di winter test di sirkuit Qatar. Di sini kita akan melihat pesan dari pembalap lain. Ada Pecco Bagnaia yang memberikan ucapan selamat datang kepada kita karena kita akan menjadi teammate dia di Ducati Lenovo Team. Dan ini ada dari Jorge Martin, Pedro Acosta, dan Marco Bezzecchi yang tidak bisa kita balas pesannya karena musim sudah berakhir. Dan di sini kita bersatu sebagai second rider, tapi kita mempunyai tim objektif yaitu finish di depan Pecco Bagnaia sebelum tes di sirkuit Jerez nanti untuk kita bisa mendapatkan posisi tim leader di tim Ducati Lenovo. Dan otomatis jika kita menjadi tim leader maka kita bisa untuk mendevelop motor sesuai yang kita inginkan. Itu adalah keuntungan untuk menjadi tim leader. Dan di sini untuk dari bike development, Ducati Lenovo masih berada di peringkat pertama diikuti Prima Pramac Racing Team dan juga Red Bull KTM Factory. Sebenarnya di Red Bull pun berada di peringkat 3, tidak terlalu buruk. Dan bahkan Repsol Honda itu berada di urutan ke-4, 5, 6, ke-7. Bahkan Yamaha ke-9, tapi Yamaha berhasil lebih kompetitif dibandingkan Honda musim lalu. Ya, mudah-mudahan di musim ini Honda bisa bangkit. Mungkin musim depan kita akan pindah ke Honda. Kalau Honda atau Yamaha yang terpuruk, di situ kita akan pindah. Di sini kita akan mencoba untuk mempertahankan gelar juara dunia, sudah pasti karena kita mengendarai motor yang paling sempurna di kelas MotoGP. Jadi kita akan coba mempertahankan gelar juara dunia sebaik mungkin, karena kalau kita nanti musim depannya kita pindah ke Honda atau Yamaha, mungkin akan sangat sulit bagi kita untuk bisa menjuarai juara dunia lagi karena harus bersaing dengan Ducati. Oke, dan langsung saja kita menuju ke pre-season test di sirkuit Lusail, Qatar. Oke, dan tibalah kita di winter test di sirkuit Lusail, Qatar. Dan sekarang kita didampingi oleh sang legend yang membuat Ducati menjadi motor superior, Gigi Daliknya. Di sini kita akan untuk men-setting motor. Nah, kalau di Ducati ini saya sendiri sempat beberapa kali main online menggunakan GP24. Jadi agak sedikit, mungkin ada pengalaman sedikit, tapi tidak banyak karena saya jarang memakai. Saya biasa memakai motor dari pabrikan Jepang, Yamaha atau Honda. Di sini kita akan memakai 340 mm extreme cooling. Kalau di pabrikan Jepang biasa saya pakai 355 untuk di sirkuit Qatar. Tapi karena ini Ducati, jadi kita cukup saja memakai 340 mm extreme cooling. Karena motor ini stabil. Dan untuk settingan kita di tim Ducati GP24, di sini front pilotnya kita akan memakai di angka 4. Oil quantity kita akan tetap memakai di angka 2. Untuk spring dari suspensi depan mungkin kita akan memakai di angka 4.
Untuk kompresi di sini kita memakai di angka 5 saja, dan untuk extension juga di angka 5. Kalau kemarin di gas-gas factory kita sampai ke 7, tapi di sini karena di Ducati kita cukup di angka 5 saja. Untuk rear preload di suspensi belakang kita akan memakai di angka 3. Untuk konektornya di sini kita akan memakai di angka 2 agar suspensi mungkin di angka 3 karena suspensinya kita mengincar yang agak sedikit soft. Dan untuk spring di suspensi belakang kita memakai di angka 4. Kompresi di suspensi belakang di sini kita akan memakai di angka 4 juga. Dan untuk mechanical grip atau single shock absorber extensionnya di sini kita akan memakai full di angka 7 agar motor lebih stabil. Mungkin kompresi kita tetap akan memakai di angka 5. Untuk settingan ECU di sini kita akan coba di 3 di lap pertama mungkin, dan memasuki lap kedua mungkin kita akan coba di traction control 2. Untuk engine brake saya rasa di 3 saja cukup. Untuk anti wheelie kita akan memakai di angka 5. Dan untuk transmisi di sini kita akan memakai di gear pertama dan kedua yaitu di angka 5 untuk mengejar akselerasi dari motor di saat keluar tikungan. Dan untuk di gear 3, 4, 5, dan 6 kita akan memakai di angka 4. Dan untuk di final rasionya mungkin kita akan coba di final rasio 5 kalau memang kurang top speed, jadi kita akan menurunkan di angka 4. Untuk silver class di sini kita akan full atau mungkin di angka 6 saja. Dan untuk geometrinya di sini kita akan memakai di angka 2. Dan untuk rear steering armnya di sini kita akan mengejar agak lebih soft, jadi kita memakai di angka 3. Dan steering plate positionnya kita akan memakai di angka 4. Dan inilah settingan kita di sirkuit Lusail Qatar bersama tim Ducati Lenovo GP24. Karena track Qatar ini tipikal track yang sebenarnya suspensinya tidak usah terlalu keras, jadi saya lebih enak memakai suspensi soft depan belakang. Dan kita akan lihat lap time dari pembalap lain. Dan biasanya kalau kita menjuarai gelar juara dunia itu di musim setelahnya itu motor pembalap lain pun jadi lebih susah untuk dikalahkan, lap time-nya jadi jauh. Tapi mudah-mudahan kita bisa mengimbangi dengan dengan motor GP24 dari tim Ducati Lenovo. Dengan lap time tercepat masih dipegang Pecco Bagnaia 1 menit 57 detik. Kita akan memakai ban soft. Bensinnya kita akan memakai di sini aja. Dan langsung saja kita menuju ke lap pertama kita. Oke, dan ini dia lap pertama kita di sirkuit Lusail Qatar di Winter Test. Dan motornya terasa memang lebih enak saat memasuki tikungan pun menikungnya jauh lebih enak dibandingkan gas-gas factory KTM. Ya iyalah ya, sangat jauh juga dibandingkan dengan tim gas-gas factory KTM. Aduh, sedikit melebar. Juga tidak terlalu wheelie motor ini. Memang motor GP24 ini, Ducati GP24 pantas dibilang motor terbaik. Aduh, sayang sekali kita terlalu late braking dan kita melebar. Tapi tidak masalah, kita akan tes satu kali lagi. Kita hanya mencari feeling saja untuk motor di Ducati GP24. Sejauh ini sih ini sangat enak karena kita terbiasa memakai motor dari tim gas-gas factory KTM. Ini terasa sangat berbeda, lebih enak, bahkan tidak ada slip di ban belakang. Padahal kita sudah menggunakan traction control 3. Di saat keluar tikungan jika kita membuka gas sedikit agresif itu tidak ada sliding di ban belakang. Elektroniknya juga sangat baik. Bisa terlihat di sini slidingnya hanya sangat dikit. Memang agak sedikit berat jika memasuki tikungan, tapi sangat stabil motornya. Harusnya kita bisa untuk mempertahankan gelar juara dunia. Hampir saja kita crash. Terlalu banyak kita melebar di lap pertama ini karena kita masih meraba-raba feeling dari motor ini.
Kalau di motor gas-gas elektrik KTM kita memakai engine brake 4, di sini 3 saja cukup. Karena kita bisa sangat melakukan late braking dengan motor ini. Oke, dan kita lihat posisi kita di kelasnya, kita berada di peringkat 5. Cukup impresif. Di sini kita akan late braking. Sangat smooth late braking dari Desmo GP24. Bahkan kita tidak perlu takut. Saya cukup pede untuk melakukan late braking di motor ini. Tapi kita masih saja sedikit melebar. Yang saya rasakan membandingkan dengan motor dari gas-gas elektrik KTM adalah traction controlnya sangat enak motor ini. Di saat keluar tikungan dengan TCS3 kita sedikit agresif membuka gas, bahkan minim sekali sliding di ban belakang. Akselerasinya sangat enak motor ini. Dan kita masih melebar di sini. Maksudnya tadi saya biasa harusnya gigi 3, tapi sedikit memaksakan tadi untuk berada di gigi 4. Masuk ke high speed corner di tikungan 11. Ini adalah motor spek A. Itu motor yang didesain dari pabrikan, dari manufaktur. Dan kita akan mencoba motor spek B, adalah motor racikan dari tim leader kita, Pecco Bagnaia. Sini kita masih belum mendapatkan cukup feeling dengan Ducati GP24. Harry on mau memasuki tikungan terakhir. Oke, sepertinya waktu kita lebih baik sedikit dibandingkan lap sebelumnya. Kita berhasil menembus 1 menit 55 detik. Dan untuk motor dari spek B ini engine powernya bahkan unggul jauh. Dia unggul 2. Engine powernya 8, control fluid delivery-nya juga 8. Aerodinamiknya juga lebih baik. Tapi untuk elektronik dan aerodynamic penetration-nya lebih bagus untuk spek A. Di sini kita akan mencoba untuk memakai motor yang racikannya dari Pecco Bagnaia. Dan langsung saja kita menuju ke track. Oke, dan ini dia lap pertama kita dengan menggunakan motor spek B, motor dari Pecco Bagnaia. Ini adalah motor yang di development sesuai dengan keinginan Pecco Bagnaia. Sepertinya kita bisa membuka gas dengan sedikit agresif di saat keluar tikungan. Karena ini bukan tim motor dari tim gas-gas elektrik KTM yang selalu sliding di saat kita membuka tikungan. Dan kita mendapatkan waktu tercepat di sektor pertama. Memang dari beberapa putaran yang sudah kita lakukan, beberapa tikungan tadi, motor dari spek B ini jauh lebih enak dibandingkan motor dari spek A. Di saat memasuki tikungan juga ini sebenarnya lebih enak. Kita bisa langsung mengambil racing line dalam, dan kita juga sedikit melebar. Namun di sektor kedua kita kehilangan waktu. Memasuki high speed corner tikungan 11. Braking yang sangat baik dari Valentino Riana. Hampir saya crash, terlalu hard braking. Sedikit melebar kita. Memasuki tikungan terakhir. Kita akan lihat berapa kali lap time kita di lap kali ini dengan menggunakan motor dari spek B. Sepertinya kita bisa menembus waktu 1 menit 54 detik. Dan kita berhasil naik ke posisi 11.
kita akan coba sekali lagi untuk memaksimalkan motor dari spek B. Dan setelah beberapa kali saya melakukan beberapa lap, kita berhasil untuk mendapatkan posisi pertama. Kita memberi kejutan di pre-season test kali ini. Kita sementara berhasil untuk berada di posisi pertama. Bahkan kita berada di depan Pecco Bagnaia, yang untuk sementara dia berada di posisi 18 bahkan. Dan sepertinya kita akan menggunakan motor dari GP24 spek B, yaitu racikan dari Pecco Bagnaia, karena motor ini sangat enak. Meskipun dia di bagian aerodynamic penetration dan electronic development-nya pun lebih kurang dari spek A, tapi motor ini entah kenapa di saat memasuki tikungan lebih enak dibandingkan motor spek A. Harusnya dengan aerodynamic penetration di motor spek A itu lebih enak, tapi saya merasa spek B ini lebih enak. Tentu saja untuk akselerasi juga ini lebih enak. Jadi saya yakin kita akan menggunakan motor spek B. Dan ini adalah pre-season test yang sangat impresif. Kita memberi kejutan kepada semua pembalap yang ada di pedok bahwa kita berhasil untuk sementara menjadi yang tercepat di tes kali ini. Dan kita langsung saja untuk mengakhiri pre-season test di sirkuit Qatar kali ini. Dan kita akan menggunakan motor spek B di balapan selanjutnya sampai nanti akan ada tes di sirkuit Jerez. Kita akan tetap menggunakan motor spek B dengan best lap kita 1 menit 53 detik berbanding 2 detik dengan motor spek A yang kita hanya mendapatkan 1 menit 55 detik. Jadi sudah dipastikan kita menggunakan motor spek B, dan saya sudah tidak sabar untuk race besok di sirkuit Qatar, karena dengan motor ini untuk di pre-season test ini kita memberikan kejutan dan juga membuat kita percaya diri bahwa kita bisa mempertahankan gelar juara dunia kita. Ini adalah motor yang sangat sempurna. Thank you buat kalian yang sudah vote untuk masuk ke tim Lenovo Ducati. Ini adalah pilihan yang terbaik yang pernah saya bikin mungkin di MotoGP 24 karir. Dan thank you for watching guys. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Sampai jumpa di race selanjutnya di sirkuit Qatar. Saya Brian dan ciao.